Kalau misalnya kita tidak lubang ini, berarti yang dari bawahnya yang lebih dulu matang. Oh, jadi nggak empuk sekali kalau kita misalnya pakai anyang, pakai tetekannya. Istilah Bali teteknya kalau di Gianyar istilahnya enteban. Akan kita pakai untuk memanggang sate. Jadi ini kita masukkan seperti ini. Dari bawah ke atas nih sama dia. Kita squeeze. Oke. ada utara chef? Kalau utara sama, cuman ada dua bentuk ini yang saya ada. Cuman ada istilahnya kalau sate yang lain namanya bukan sate, istilah sate kabrot yang seperti itu kan bentuknya cuma segini aja. Cuman dia ada dagingnya di dalamnya. Kali ini enggak. Nah, kita bikin sate lilit. Iya. Oke, kita akan bikin fritters ya. Jadi daging merah gorengan dari jadi samcam. Jadi kita samcam. Kalau di desa sih mereka memakai yang lemak-lemak aja. Tapi kebetulan di sini saya bikin konten yang bagus lah. Ya. Jadi kita ada pakai campuran dagingnya juga ya. Ada dagingnya, ada lemaknya. Memang yang ideal seperti apa chef? Yang ideal ya begini. Ya, ideal. Dan ini kalau dijual mahal yang begini. Ya. Yang ada dagingnya. Yang ini, jadi daging-dagingnya ini akan saya rebus lagi. Ini untuk penyon ya. Untuk penyon. Ini chef Jaglok dia sudah ambil lemak-lemaknya, ini yang akan digoreng. Dia akan crispy gitu. Ya, ini potongan ini chef ya. Dua daging tadi chef ya. Ya, samsam. Jadi kita ambil dagingnya untuk penyon. Kemudian fatnya kita akan pakai fritters. Jadi ini yang lebih banyak fat. Jadi ini akan jadi fritters. Lemaknya itu akan jadi gorengan ya. Gorengan. Udah itu ini akan menjadi rames. Rames untuk anyang. Kulitnya ini akan jadi rames untuk anyangnya. Nah, ini untuk penyon. Penyonnya ya. Jadi ini direbus lagi biar matang. Jangan ragu-ragu, karena kalau ragu-ragu kita akan susah masak. Rebusnya ini untuk penyon, itu dagingnya itu ada sedikit fat, kemudian ada meat. Nah ini kita masak biar dia soft ya. Proses membuat anyang. Jadi kita ambil dulu daun jambu kelutuknya, kemudian ini daging yang dicincang itu kita squeeze. Udah, ini dia. Nah ini dia udah jadi, tinggal kita membuat ramesnya. Ramesnya dari kulit babi. Oke, ini bisa begini, jadi benar-benar dia lepas, loose. Ini sudah matang, jadi hati-hati untuk kebersihan, jadi kita jaga kebersihan. Sudah matang dan siap untuk diolah menjadi anyang. Ini namanya rames dari kulit. Yang tadi dibilang itu kulit. Kulitnya ini akan dipotong-potong lagi, akan menjadi seperti ini. Ini akan mix plus sambal serai. Ya, ada limunya, udah jadi. Ini yang kita bilang tadi, sate lilit. Kita akan panggang nanti menggunakan pelepah pisang ya. Dan cara menancapkan ini, semua sate kita tancapkan satu persatu yang rata. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Ya ini kita akan taruh di atas bara. Oke. Sambil menunggu last yang terakhir, ini kita akan mulai dengan seasoning ya. Seasoningnya jadi saya akan memakai sambal serai. Jadi ada bawang goreng, kemudian ini ada cabai, ya. Ini udah ada terasinya ya. Kemudian ada perasan jeruk limau. Kalau misalnya mau diisi daun jeruk nggak masalah. Itu biar ada dia garnish hijau-hijau boleh. Baik, ini proses kita akan mix anyang ya. Anyang, jadi udah ada sambal serai, ada ini, kemudian daun jeruk, ada ada rames. Ini ketaannya yang sudah kita seduh dengan air berisi daun jambu kelutuk.
Saya akan tambah ini bawang goreng, kemudian bawang putih goreng, agak remes-remes sedikit. Kemudian kita taste ya, seasoningnya taste. Apakah udah terasa garamnya? Ya. Jangan sampai tidak ada rasa garam. Bisa diangkat. Kalau anyang, dia awet. Dia awet, kenapa? Karena dia tidak ada campuran kelapa, tidak ada. Tapi ada juga yang anyang ini diisi dengan bumbu Bali ada. Tapi saya buat yang simple. Kenapa? Lebih light ya, Chef? Lebih light. Ringan, tapi kaya rasanya tuh Karena udah ada sambal terasi. nggak terlalu banyak kompleks bumbu, tapi Nggak bisa ada. gurih dari dagingnya sendiri ya. Ya. Jadi super ya, dia nggak terlalu bawang goreng, cabai goreng, terasinya terasa. Dan ini untuk Aromatik ya. aroma dari jeruknya ini akan mengangkat rasa dia lebih fresh. Nah, kenapa saya isi cabai di atasnya? Ini menandakan hot. Pedas ya. Jadi orang tahu bahwa ini itu pedas. Kalau makanan Bali, masakan Bali kalau nggak pedas kurang pas. Nah, ini dia menu yang pertama jadi setelah nasi. Anyang udah jadi. Oke, kita ini nasinya sudah siap, udah matang. Ini kita cara mengetahui matang ini kita tepuk-tepuk. Kalau dia suaranya agak dub dub dub, nah seperti itu, berarti dia udah matang. Kita akan angkat, kita taruh di tempatnya. Oke. Ini aroma dari smoke-nya. Kita ready nasi kukusan. Oke. Ini aroma sangat smoky. Baik, kita akan bikin babi merah goreng. Jadi tadi yang ada fat, ada daging. Ini kita akan olah sekarang. Oke. Kemudian kita masukkan ini bumbunya ini cabai, bawang putih, kemudian dia ada sedikit kemiri, ada kencur. Jadi ini kita kasih secukupnya. Kemudian ditambahkan dengan ketumbar powder. Nah, ini cukup karena ketumbar yang membuat dia wangi. Kemudian isi garam, bumbu penyedap. Terus ini kita pakai saus lokal aja, yang tentu yang healthy, yang warna merah. Jadi saus saya nggak bisa bilang brandnya, ya. Jadi saus cabai lokal. Udah, ini kita aduk. Nah, karena tradisinya dia warnanya merah itu akan menarik sih kalau untuk di Bali ini. Nah, ingat pada saat dia merahnya segini, pada saat dia matang dia akan lebih ngangkat lagi warna merahnya. Kalau Anda seneng warnanya lebih merah lagi, diisi saus lagi. Jadi saya kira ini cukup. Oke, ini udah. Kemudian kita isi tepung beras. Jadi tidak pakai tepung kanji, tepung terigu, tidak. Kenapa? Tepung beras itu membuat dagingnya itu crispy lebih lama. Nah, ada yang sistemnya dagingnya ini ada yang istilahnya ngalumin 2 kali fritters, ada yang sekali. Kita akan coba melihat karena kita menggunakan jalikan, kita gunakan kayu bakar, jadi panasnya tidak konstan. Nah, ini saya gunakan setengah kilo tepung beras. Kita aduknya perlahan biar dia tercover semua. Ingat, ini dagingnya udah matang ya. Jadi lemaknya ini udah matang, tinggal kita goreng. Kebetulan jujur saya tahu Chef Ron sangat suka dengan penganan ini, frittersnya ini. Mungkin kalau dikasih setengah kilo juga habis ya, Chef. Yoi. Kalau misalnya dirasa perlu pakai air, jadi dilihat. Kalau misalnya perlu pakai air, boleh. Ini kayaknya nggak perlu diisi air, udah jadi. Untuk buat crispy ya maksudnya? Untuk crispy. Jangan pernah ini diisi dengan telur. No. Ya, no egg. Sekali Anda isi telur, ya hilanglah cita-cita Anda membuat crispy. Air itu kita perlu. Isi tambahan air dikit apa-apa. Ya. Oke Pak Ngah. Chef Jaglok. Jadi ini saya akan serahkan ke Chef Jaglok untuk menggoreng. Untuk fried. Oke.
Karena dalam perjalanan biasa kalau daging tuh kena garam atau apa dia akan keluar cairan. Jadi tepungnya ini masih tetap akan ada di sebelahnya pada saat dia fried. Pada saat dia sudah matang, that's it. Oke, Chef Jaglok, bisa di take off. Siap. Cara menggoreng lemak babi crispy, babi merah. Kita lihat dulu minyaknya ini, jangan sampai panas. Coba dulu. Nah, ini minyaknya sudah pas. Kita tuang satu persatu. Supaya nggak lengket ya? Iya, supaya nggak lengket. Nah, kita coba dulu segitu. Sebentar, kita akan lihat dulu crispy-nya. Kalau nanti kita goreng sekali, nggak crispy, bisa di 2 kali. Lebih tambah bagus. Kalau nanti minyaknya terlalu panas, dia akan cepat merah. Dalamnya dia masih ini, mentah. Oh, jadi memang awal ini kita ngetes minyaknya, Iya. kadar panasnya. Kadar panasnya. Baik, ini kecipir atau starbin atau bahasa Balinya kelongkang. Ini kita potong. Ini bahan untuk penyon ya. Jadi simpel aja, cuman dia dipotong seperti ini. Ya, digabung dengan kacang panjang, udah jadi. Very simple dish. Jujur kalau untuk penyon ini sekarang udah mulai agak berkurang ya, muncul di halayak. Ya, sampai sempat tuh salah satu asosiasi itu membuat lomba ya, lomba penyon karena banyak sekali kreasi-kreasinya. Ini sebenarnya lokal genius ya. Jadi mereka smart pada saat dia pulang. Jadi petani itu pulang dari sawah, dia petik, dia tanam starbin atau kecipir, dia tanam, kemudian dia petik ya. Kemudian sampai di rumah istri udah siap untuk proses ya. Saya sekarang bikin adonannya ya, bikin adonan. Idealnya untuk penyon itu dia pakai darah ya. Jadi hari ini saya tidak pakai darah, saya pakai liver, hati ayam. Nah, jadi saya nggak pakai darah, saya pakai hati ayam untuk proses dia bikin dough-nya. Jadi bahan pengentalnya. Jadi dia pakai tepung, dia pakai tepung beras ya, tepung beras. Kemudian ada bumbu Bali, kemudian ada sambal mbe. Oke, tadi saya bilang kita dari anyang. Jadi liquidnya anyang, cairan dari kaldunya anyang itu kita akan olah menjadi pulung-pulung ya. Jadi ini pulung-pulung, kalau bahasa Balinya pulung-pulung, dibuat bulat seperti kelereng ya. Nah ini akan kita, ini bahannya sama dengan bahan sate lilit. Kemudian ini akan, cuman kalau sate lilit ini dia dibakar. Sedangkan kalau pulung-pulung dia akan direbus ya. Direbus. Ini akan kita rebus. Kayak bakso ya. Kemudian pada saat dia mengambang setengah, kita tambahkan papaya muda. Oh, jadi ini agak sedikit matang baru pepaya mudanya. Biar supaya enggak matangnya pas ya. sip. Baik, saya akan melanjutkan untuk proses pembuatan penyon. Jadi sudah ada dagingnya, kemudian ada kecipir, kelongkang atau starbin, ada longbin atau kacang panjang, sebalik kacang dawe. Kemudian nih ada nangka, jadi nangka dihancurin aja begini. Jadi nggak usah rapi-rapi. Khusus untuk ini karena kita udah modern, kita menghindari menggunakan fresh blood, menghindari darah. Jadi saya gunakan chicken liver. Jadi kita blend, mentah blend ya. Ini akan seperti ini ya. Ini substitut untuk mengganti darah. Jadi kita pakai liver ya, hati ayam. Oke, kemudian air rebusannya ini semua ya. Air rebusannya ini kita akan olah menjadi buburnya dari tepung beras. Nah, tepung berasnya diisi dengan sedikit bumbu Bali karena bumbu Bali itu biasanya Balinese cuisine dia selalu dia ada nyimpan bumbu gitu. Kemudian sambal terasi dia selalu ada. Jadi inilah dia basicnya dipakai garam itu selalu ada. Nah, kita akan mulai proses. Jadi pertama di air. Oke, sembari Chef Jaglok bikin crispy pork ya. Ini saya masukkan bumbu Bali. Saya aduk. Ini tepung beras yang sudah diisi air. Jadi biar dia nggak kerdel. Jadi ini masuk. Pada saat dia udah bubble, masuk, diaduk. Kalau tangan belum kuat, jangan pakai sendok. Pakai wooden spatula. Dia akan semakin mengeras dan ini sangat panas ya karena dia kental. Ini sangat panas. Ingat karena ini prosesnya dia akan terus proses matang ya.
Jadi jangan diisi tepung lagi karena dia akan semakin mengental. Kemudian kita masukkan liver untuk substitut dari fresh blood. Kata nenek nggak boleh buang sisa makanan. Nah kalau pakai wooden spatula lebih bagus. Nah ini jadi lebih enak lah ngaduknya, tangan tidak panas. Oke, ini sudah jadi, udah matang dia, tinggal kita seasoning. Isi dengan bawang goreng, bawang putih goreng. Jadi ada bawang goreng merah, ada bawang putih goreng, bawang merah goreng, Chef. Nah, kemudian saya isi di sini biar dia ada gurih-gurihnya. Saya isi dengan, kalau di Bali ada namanya sahur ya, bukan sahur. Nah ini kelapa ya, kelapa yang sudah digoreng. Kemudian sambal embo. Sambal embo itu sudah ada di kontennya Chef Ron di Bali Cook, jadi silahkan di sana dicek sambal embo. Di sini sudah ada terasi, ada cabai. Ini diaduk. Nah ini that's it. Ini basic dari penyon. Nah semuanya akan campur ke sini. Nah karena ini panas sekali, jadi untuk sayurnya mungkin setelah dia lukewarm, jadi nggak terlalu panas, masukkan sayur biar dia warnanya masih indah hijau ya. Oke, penyon biasanya orang serve dulu di desa itu pakai tekor. Tekor itu daun pisang yang dilipat sedemikian rupa, taruh dia 1 sendok, diisi kuah, diisi kerupuk, kemudian makannya tuh pakai sidu. Sidu itu dari batang daun kelapa yang dipotong aja. Jadi begitu aja, simple. Oke, ini daging tadi ada lemak atau apa, saya masukkan. Sangat rich. Oke, can you imagine? Ambil 1 scoop, kemudian dituang kuah pulung-pulung, isi kerupuk, isi gorengan. Ini nangka yang dipotong acak. Jadi nangka masuk. Kembali diaduk. Nah, kondisi seperti ini. Jadi kita udah bisa angkat dari api ya. Hot dulu orang tuh makan. Nah, ini ada kuah, ya, kuahnya itu, nah itu udah mulai matang, ada kuah, ada kerupuk, ada penyon. Jadi dia sambil ngobrol-ngobrol, oh besok ada acara apa, nanam apa gitu. Jadi ya seperti ini. Dia ada soft, ada crunchy, oke? Nah ini dia. Saya akan coba. Belum di sini. Masukkan sayuran. Karena dia sudah hangat, jadi tidak, kalau dia masih panas sekali dia nggak bagus. Sayurannya akan berwarna kurang menarik. Nah kalau tingkat kepedasan itu selera ya, jadi silahkan. Kalau menurut saya sih secara profesional ini udah pas. Nanti saya akan bikin satu presentasi apa yang sudah saya buat untuk spesial Chef Day bersama Bali Cook. Nah, jadi saya akan bikin platingnya. Jadi jangan lihat ada sedikit pernak-pernik, tidak masalah, tapi lihat kontennya, isinya. Dari tidak ada menjadi ada. Oke. Dan ini color perfect. Dia ada merahnya. Kemudian untuk taste-nya, dia ada taste daging, ada dia taste sayur. Oke. This is penyon. Nah nanti ini kalau dari Chef Ron di Bali Cook ingin dikolaborasikan dengan pork chop, dengan chicken leg grill, dengan whole fish darne ya. Jadi darne of whole fish itu bisa. Oke, this is penyon. Saya akan membuat presentasi dari apa yang saya buat untuk satu porsi modern look. Ya modern look. Kalau aslinya kalau kita makan berkeluarga pasti makannya banyak-banyak gitu. Jadi kita nasinya kita kasih cuman 100 gram ya. Kemudian kita tambahin penyon. Usahakan kalau bikin presentasi itu color vegetable-nya muncul. Kita akan tambah dengan anyang. Kemudian ini untuk crackers, terus
Ini ada, ini saya pakai jeruk limau, jadi saya hanya belah aja seperti ini. Oke. Nggak lupa karena saya membuat kuah tadi, saya pakai saus. Boleh katanya 1, harus 2. Oke, that's it. Jadi ini tampak depan. Jadi di sini ada penyon, anyang, kemudian ada bebara, ada pulung-pulung. Jadi ini persembahan saya untuk Indonesian Day. Saya panggil rekan saya, Chef Yoyo, bisa ke sini sebentar, Chef Jaglog. Dan tentunya sahabat saya yang sangat luar biasa, Chef Ron. Jadi ini hasilnya. Hari ini kita benar-benar membuat beberapa jenis makanan tradisional dari belum ada menjadi ada. Jadi semoga ini menjadi inspirasi. Chef Ron, Oke. saya serahkan ini tutup. Thank you, Chef Komang. Enjoy your meal. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi berbagai macam 5, teknik juga udah lagi. dipersembahkan dari rekan-rekan profesional chef atau bahasa Bali bisa dibilang patus dari Prime Plaza. Dan kami ucapkan terima kasih, Chef. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan teman-teman sahabat semua di rumah bisa terinspirasi buat apa yang kami buat. Tetap cinta masakan lokal, terus cinta masakan Bali, masakan Indonesia, masak buat keluarga semua di rumah. Oke Chef, pesan untuk Indonesian Chef Day dari Chef Komang. Baik, terima kasih. Hari ini Indonesian Chef Day yang ke-17, saya sangat berharap insan kuliner Indonesia mencintai kuliner kita, tradisional kita, karena banyak sekali yang dapat kita pelajari, dapat kita persembahkan, dan tidak kalah dengan makanan luar negeri. Nah, Indonesia sendiri rendang sudah mendunia, nasi goreng sudah mendunia, mie goreng, dan di Bali sendiri tidak hanya babi guling, tidak hanya betutu, tapi hari ini saya perkenalkan ada makanan yang berasal dari babi, ada anyang, ada penyon, ada sate lilit, kemudian bebara ya, bebara. Kemudian bagaimana proses memasak nasi, tidak gampang, tapi asik loh. Jadi nasinya memang benar-benar pulen, beda dia. Semoga menjadi inspirasi. Thank you Chef Ron. Thank you. Thank you Chef Yoyo. Terima kasih banyak. Thank you Chef Jaglog. Semoga ini menjadi awal pertemuan untuk Nusantara. Terima kasih. Bravo Ica. Bravo, Ica. Bravo Balikuk. Bravo Balikuk. Waduh, ini taste yang luar biasa ya, dan salah satu karya seni kalau saya bilang. Kita cobain. Kita coba anyangnya dengan nasi. Perbedaannya, dagingnya itu punya rasa gurih, kemudian dia punya rasa bawang gorengnya yang unik, yang blending nyampur banget dengan daging babi yang dicincang tadi. Kemudian penyonnya. Ini tekstur yang beda lagi setelah kita makan anyangnya ya. Juara, favorit. Crispy-nya dapat, ada sedikit pedasnya, teman-teman. Saya nggak bisa ngomong banyak, cuman bisa lihat muka saya kalau ini enak. Amazing. Thank you Chef Komang. Enak.